Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Wong Tani 30, membahas tentang budidaya ikan lele. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sering masuk. Pertanyaan seperti ini, Mas, budidaya lele itu untung atau rugi sih? Nah, di sini saya akan menjawab semuanya. Budidaya lele itu untung atau rugi? Dan saya bisa menjawab, dia itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Nah, yang menguntungkan seperti apa? Yang merugikan seperti apa? Nah, sebelumnya yang saya bahas dulu yang merugikan. Budidaya lele itu bisa merugikan apabila budidaya lele di bawah 10.000 ekor. Kok bisa, Mas? Apabila kita budidaya lele di bawah 10.000 ekor, di situ kita berinisiatif untuk mencari pakan alternatif. Nah, sebenarnya kita mencari pakan alternatif tanpa memperhatikan protein itu justru malah kita kerugiannya semakin besar dibanding kita menggunakan pelet. Contoh, misal kita budidaya lele 1.000 ekor, keuntungan bersih kita 300.000. Itu sudah bersih, sudah kepotong bibit dan biaya air. Nah, dengan keuntungan yang minim 300.000, jangka waktu 2 bulan bahkan lebih, kita akan mencari pakan alternatif. Dan pakan alternatif yang kita dapat apabila protein tidak mendukung dan pertumbuhan lele itu makin lama, dan kita semakin sering menguras air dan mengganti air yang baru. Dengan seperti itu kita akan lebih boros yang namanya listrik. Apalagi teman-teman memakai PDAM, teman-teman juga akan lebih boros untuk tarif PDAM-nya. Seperti itu. Nah, kita kalau budidaya lele harus full pelet, kan tipis keuntungannya. Nah, nanti akan saya jelaskan pada soal keuntungannya. Dan di sini saya akan bahas yang merugikan dulu. Yang pertama tadi budidaya lele 10.000, kita mencari pakan alternatif, itu kerugiannya. Boleh, tapi carilah pakan yang proteinnya itu jelas gitu. Kalau pelet kan jelas proteinnya. Terus yang merugikan kedua, budidaya lele di bawah 10.000 ekor, tapi hasil panennya kita jual ke, kalau kita budidaya lele di bawah 10.000 ekor, kita jual ke tetangga atau warung-warung di jalanan, itu harganya lebih mahal karena tengkulak itu harganya sudah harga tahun pertama. Dia jauh besar, mending keuntungan ditambil sendiri. Itu kalau kita membudidaya di bawah 10.000 ekor. Ya seperti itu. Kalau kita budidaya di bawah 10.000 ekor, yang pertama kedua itu memang malu, tapi lama-lama insya Allah tidak malu. Itu kebanyakan orang sukses itu nggak punya malu. Yang kedua seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kalau kita budidaya lele di bawah 10.000 itu pasti ya seperti itu. Jangan. Yang ketiga itu menggunakan pakan alternatif yang tidak jelas proteinnya. Sudah saya jelaskan, gunakan pakan yang jelas proteinnya. Nah, saya mau menjelaskan keuntungannya. Budidaya lele itu bisa menguntungkan apabila budidaya lele kita itu di atas 10.000, minimal 10.000 ekor. Terus pakannya wajib full pellet. Kok full pellet, Mas? Katanya orang-orang menggunakan full pellet keuntungannya tipis. Iya benar, tipis. Soalnya budidaya di bawah 10 ekor, keuntungannya sedikit. Banyak petani teman-teman saya itu budidayanya itu sudah CV mah, ikut mitra budidaya itu banyak sekali, ratusan kolam.
ada yang 150.000 ekor, dia per bulan itu bisa panen banyak sekali lah, beberapa ton. Kalau misal hitung tebar 100.000 ekor sampai panen, keuntungan per 1.000 300.000 dikalikan 100.000 itu sudah 30 juta. Itu kalau budidayanya 100.000 seperti itu, 2 bulan atau maksimal 3 bulan lah, itu menguntungkan. Kenapa dia berani full pellet? Karena untungan sedikit tapi dikali jumlah ikan yang banyak, akhirnya sama dengan untung banyak. Air terjaga, ikan cenderung lebih kebal, terus ikannya terjaga. Apabila kita menggunakan makan alternatif, air cukup rusak, lebar besarnya lama. Dengan makan alternatif kita airnya semakin cepat semakin rusak, akhirnya pertumbuhan melambat, dan disitu letak kerugian kita. Mending kita menggunakan full pellet, keuntungannya memang tipis, tapi budidaya lele ini untuk kapasitas 10.000 ke bawah. Kalau 10.000 ke bawah itu bisa dikatakan untuk mencoba, silakan untuk mencari pengalaman. Jangan stay di situ, kita harus kembangkan minimal 10.000 bertahap, ditambah bekas sebar. Makin lama makin berbanyak jumlah yang kita pelihara, seperti itu. Jangan berhenti di situ aja. Kalau kita punya pekerjaan utama ya udah oke lah, bisa sampean. Memang kalau kita itu buat pekerjaan utama lele, jangan saran di bawah 10.000 untuk pekerjaan utama. Kita harus minimal 10.000 ekor ke atas. 10.000 ekor ke atas itu kalau panen 1 ton keuntungan baru 3 juta. 3 juta itu jangka waktu 2 juta. Apa cukup untuk teman-teman semuanya? Gak cukup. Minimal 3 kolam 30.000 itu nanti bisa muter, bisa untuk per bulan 3 juta, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang penting itu akhirnya apa tuh, kalau tidak pakai full pellet. Nah, pellet itu sudah didesain oleh pabrik, sudah pertumbuhan lele itu seperti apa sudah jelas. 1 kilo pakan, 1 kilo daging. Apabila teman-teman mengikuti cara saya dari awal konten ya, pertumbuhan dengan lele, pada intinya budidaya lele itu tidak untuk 10.000 ekor ke bawah, untuk 10.000 ekor ke atas. Oke teman-teman, cukup sekian yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya Bintar Capi Faisal, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di Instagram atau komen di komentar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.